Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga mau menyapa bagi seluruh jemaat Goshen yang sedang menyaksikan ibadah live streaming pada hari Minggu, hari ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Banyak harapan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa sampai detik ini saya dan saudara boleh ada di tempat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput kita yang ada di tempat ini, kita naikkan pujian. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh Tuhan, tetap lambaikan tangan kepada Tuhan, katakan, aku
boleh melimpah atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau percaya, aku Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak berhadapan dengan Engkau Tuhan. Setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah semua diurapi oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami yang ada juga Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kami percaya Tuhan, nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Layaklah Tuhan di setiap pujian kami, dan Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa dan sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita bersorak bagi Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
kita akan masuk dalam firman Allah. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Berjalan bersama Tuhan, kami yakin kami tidak akan goyah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Yesus Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau baik bagi kami. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Kau telah buktikan, cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari semuanya saja bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di
Selamanya ku cinta hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu ya Tuhan tersedia bagiku. Selamanya ku cinta tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi hanya Kau Tuhan. Haleluya. Nanti Ibu Jati Bilade untuk doa firman. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Yesus, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tak akan goyah. Amin Yesus. Kami yakin percaya bahwa menuntun kami semua. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ada Terima Tuhan kasih kami Tuhan. karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Karena tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami akan duduk diam untuk mendengar firman. Terima Tapi kasih. sebelumnya itu Tuhan urapi kami Tuhan Yesus. Amin. Urapi kami Roh Kudus agar kami mampu untuk mendengar firman Tuhan dan bisa membangkitkan kami iman percaya kami Tuhan. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan saudara, pada pagi menjelang siang ini kita bersyukur karena satu hal, Tuhan masih menolong kita di minggu yang pertama ini, di tahun yang baru. Minggu yang pertama ini kita mulai dengan ucapan syukur kita lewat kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan tidak lepas dari persoalan, dari penderitaan. Selama manusia hidup di dalam dunia ini, kita masih merasakan sakit penyakit, persoalan dalam hidup kita. Namun kita percaya bahwa hanya Tuhan. Pujian tadi berkata bahwa hanya Kau tempat hanya Kau tempat berharap kami. Hanya Engkau tempat pelarian kami. Hanya kepada Tuhan. Tidak ada kepada siapa-siapapun. Hanya kepada Tuhan. Kepada hamba Tuhan pun tidak. Kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini, kita tidak bisa berharap penuh. Pengharapan yang sesungguhnya adalah hanya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ada orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita berkata, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja itu bukan gedung gereja. Gereja itu bukan suatu tempat kita beribadah. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita, pribadi kita. Makanya ada kejadian-kejadian yang terjadi bahwa rumah-rumah Tuhan dibakar, dibongkar. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun gereja yang sesungguhnya, Tuhan mau melihat hidup kita. Jadi hidup kita ini adalah rumah Tuhan yang sesungguhnya, yang harus kita rawat. Setiap hari harus kita perbaiki. Lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat Alkitab, kita buka firman Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke-11, Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6. Kita lihat di sini orang yang sudah begitu dipakai oleh Tuhan, orang yang sudah mengalami banyak mujizat Tuhan, bahkan kelahirannya pun difirmankan, diberitahukan oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat pada tahun 2020, mulai dari bulan Maret,
mulai dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahkan sampai saat ini wabah virus belum selesai. Secara manusia sudah banyak usaha-usaha manusia yang dikerjakan oleh dokter-dokter. Mereka sudah berusaha keras untuk melawan virus ini. Namun toh masih banyak korban, masih banyak orang yang meninggal karena virus ini. Inilah kejadian yang terjadi, inilah kenyataan. Inilah kenyataan kejadian yang sudah terjadi, yang kita alami saat ini. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun sebagai orang-orang yang percaya harus memperlengkapi diri kita. Kalau dokter berkata kita harus minum vitamin, makanya vitamin di tahun 2020 bahkan sampai sekarang ini, vitamin itu pernah saya cari di Rawamangun, habis semua di apotek, khususnya vitamin C. Tidak ada vitamin, karena orang membutuhkan vitamin C, vitamin D, vitamin apa lagi? E juga. Segala macam vitamin telah diborong apotek, habis vitamin. Kenapa saudara? Karena ingin menjaga tubuh, karena ingin menjaga kesehatan, supaya tidak terserang virus. Bahkan saya pun alami hal demikian. Saya mengalami hal-hal yang sudah terjadi. Saya kena virus juga. Tapi puji Tuhan saudara, saya berdoa supaya Tuhan tolong satu keluarga kena virus. Tapi puji Tuhan saudara, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memakai para dokter. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menjamah semua fasilitas-fasilitas yang ada. Bahkan obat-obat vitamin yang kita minum, walaupun itu dari dokter, tapi saya tahu kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalaupun ada beberapa orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya tahu pun itu juga kehendak Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada rencana yang gagal. Tuhan itu selalu setia. Bahkan Timotius berkata bahwa Tuhan itu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Namun satu hal, apakah manusia bisa menerima apa yang sudah terjadi? Apakah manusia bisa menerima apa yang sudah kita alami? Kadang-kadang secara pemikiran, logika manusia tidak bisa menerima apa yang sudah terjadi. Kematian suami, kematian istri, kematian anak, bahkan saudara-saudara kerabat. Secara pikiran manusia, kita tidak bisa menerima hal-hal itu terjadi. Tapi itu pun sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata firman Tuhan berkata bahwa hidup kita ini hanya sementara. Bahwa hidup kita ini hanya sementara. Dan kerajaan kita bukan berada di dalam dunia ini. Kerajaan kita berada di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya berbahagialah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ada orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Dalam Matius pasalnya yang ke Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke Matius pasal ke-11 ayatnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Matius. Marilah kepadaku
lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Perkataan Yesus ini pada saat itu peraturan orang-orang Yahudi sangat ketat. Kitab Taurat harus dijalankan. Jadi kalau hari Sabat, kalau ada peristiwa kecelakaan atau ada seorang mau melahirkan atau bagaimana, tidak usah harus ditinggalkan. Dan hukum Taurat itu tidak ada yang bisa melakukan secara sepenuhnya. Ajakan juru selamat tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat itu, karena pada saat itu hukum Taurat itu sangat susah dan tidak ada orang yang bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Nah, saat itu orang-orang Yahudi, jika ada peristiwa yang terjadi, bahkan orang-orang Yahudi pernah melarang Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Tidak bisa. Nah, dalam hari Sabat itu orang-orang harus sepenuhnya harus beribadah kepada Tuhan. Mereka harus datang ke rumah ibadah dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada orang yang sakit, kita bisa tinggalkan. Keluarga kita yang sakit, kita tidak boleh urus. Kita harus beribadah. Makanya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-25, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Salah satunya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita harus bawa kepada Tuhan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Yesus berkata, dan aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Kelegaan, penghiburan, pertolongan yang sempurna hanya datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya karena hukum Taurat, tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat. Yesus harus turun dari sorga. Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Secara manusia kita tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tapi 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita didapati melakukan kesalahan, kita berdoa dan kita minta ampun kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara, kalau kita Tuhan tidak ampuni, sudah tidak ada kita di sini, saudara. Mungkin kita sudah almarhum semua. Kalau Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita. Itu sebabnya ayat ini ditulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Perlu kita ada hubungan dengan Tuhan. Perlu kita beribadah kepada Tuhan. Perlu kita berdoa kepada Tuhan. Waktu Yesus mau diserahkan, Dia berdoa di Getsemani. Yesus saja berdoa, apalagi kita. Yesus berdoa, doa Yesus yang terakhir di Getsemani karena bebannya begitu berat. Yesus merasa sebagai manusia 100%. Dia merasakan beban, dia merasakan sakit, dia merasakan penderitaan, namun Yesus tetap berdoa. Jadi jangan tinggalkan doa. Ada firman Tuhan berkata bahwa tetaplah berdoa. Berdoa bukan saja di gereja, berdoa bukan saja kita ada di dalam ruangan ini, berdoa bukan saja kita bersekutu bersama-sama, tapi doa itu bisa dinaikkan kapan saja. Tidak harus kita menghadap timur dan barat, karena Tuhan kita ada di mana-mana. Tuhan kita ada di timur, Tuhan kita ada di barat, di selatan, utara, dan kemanapun Tuhan kita ada.
kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita patut menaikkan pujian syukur karena itulah kekuatan kita. Saudara, kalau saudara saya katakan, kadang saya ya terus terang saudara, suami istri suka berantem juga. Mungkin di sini enggak ya. Kalau saya ada sedikit berantem juga. Ya selisih paham. Ya sudah begitulah manusia, saudara, punya persoalan masing-masing. Saya pernah naik motor, saudara. Saya suka nyanyi, terus saya nyanyi di motor. Saya juga pernah celaka di motor. Di Kelapa Gading saya pernah tabrak tukang bakso. Gara-gara motor MX King di depan, begitu start, gara-gara menjemput istri. Motor saya di depan, begitu lampu hijau saya langsung tancap gas. Tukang bakso nyebrang, maju mundur. Tapi dia ada di tengah, saudara. Dia sudah di tengah, jadi motor pada rame semua lampu hijau. Dia di tengah, tarik, dorong gerobak, maju mundur, karena banyak mau maju mundur. Akhirnya dia maju, akhirnya ketabrak juga. Peristiwa di jalan. Saya pernah tabrak mobil dengan motor. Di motor saya pernah bernyanyi kepada Tuhan. Sampai saya menangis, saudara. Saya meneteskan air mata gara-gara saya memuji Tuhan. Saking saya nangis, saya udah gak kelihatan jalan. Tapi untung gak jatuh, saudara. Kalau kita tuh bahaya. Saya memuji Tuhan. Saudara, kekuatan kita hanya itu. Hanya mencari Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak ada kekuatan. Dan Tuhan tahu persis hati kita. Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan kita maha tahu, saudara. Itu sebabnya doa kita dimanapun kita berada, kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu. Kalau kita ada di rumah, saudara. Kalau kita di rumah, kita berdoa, kita masuk kamar, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita di atas motor, kita jangan cari kamar, saudara. Kita berdoa di atas motor aja. Kita lagi nyetir, kita berdoa di dalam mobil saja. Jangan kita harus cari kamar terus kita berdoa. Kecuali kita ada di rumah. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-25 Matius pasal yang ke-11, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya, saudara, sebelum ayat ini ditulis, Yesus mengucap syukur. Dia ucapkan syukur. Tapi sebelum ayat ini ditulis, ada peristiwa yang terjadi di ayat yang ke-20. Ayatnya yang ke-20, Yesus mengecam. Yesus mengecam. Ayat yang ke-20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Celakalah engkau, Korazin, celakalah engkau, Betseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tuhan menegur, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara,
Di sini Tuhan menegur kota ini karena mereka, walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, walaupun sudah terjadi mujizat-mujizat, tapi mereka tidak bertobat kepada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-25, aku bersyukur, Tuhan berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-28, ini adalah ajakan juru selamat. Ajakan Yesus kepada umat-umatnya, kepada gereja Tuhan. Marilah kepadaku. Artinya dari setiap beban kita, dari setiap persoalan kita, dari setiap dosa kita yang merintangi kita, jadi yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah karena dosa kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kepada Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini ditulis karena Yohanes berada di penjara. Saudara, Yohanes itu berada di penjara bukan karena melakukan kesalahan. Yohanes itu pernah menegur istri Herodes. Sehingga Yohanes itu di penjara. Yohanes melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi Yohanes di penjara. Mungkin saudara pernah alami seperti itu. Kita melakukan hal-hal yang benar, kita melakukan hal-hal yang baik, tapi kita disalahkan, kita ditekan, disalahkan. Sama seperti Yohanes. Dia dipenjara oleh karena dia menegur kesalahan Herodes. Dan ayat ini timbul dari berbagai orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Ada berapa banyak orang karena masalah, karena persoalan dalam hidupnya, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dia menolak Tuhan. Yesus ditolak di negerinya sendiri. Padahal Yesus banyak membuat mujizat. Yesus, Yohanes pasal ke-6 ayat ke-66, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak bisa menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Jangan sampai kita dalam situasi-situasi seperti ini yang seolah-olah dalam pemikiran kita tidak masuk akal ini Tuhan. Tuhan jahat bagi kami. Tuhan meninggalkan kami. Sudah berapa banyak kami berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doa kami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu persis hidup kita. Tuhan tahu pada siang hari ini, siapapun kita yang hadir pada siang hari ini, Dia tahu hati kita. Itu sebabnya mari kita selalu mengintrospeksi diri kita sendiri, baharui hidup kita. Di tahun yang baru ini, mari kita melihat ke depan. Jangan kita melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Bagaimana tanggung jawab karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan kita melihat ke belakang. Walaupun sesedih, kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang sudah terjadi, tapi jangan pikiran kita mendominasi hidup kita sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan. Tahun yang baru ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kita tahu bersama bahwa kejadian yang sudah terjadi, Bapak Gembala dan rekan-rekan Pak Berti, Pak Pioi, mereka sudah Bu Alfa, mereka sudah ada bersama
dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, tinggal kita yang hidup. Ketika Yesus pikul salib, ada seorang ibu menangisi tentang Yesus. Yesus pikul salib, dia menangis kepada Tuhan. Apa kata Yesus kepada ibu itu? Jangan tangisi diriku, tapi tangisilah dirimu. Artinya saudara, kita harus melihat diri kita ini. Kalau kita berbuat kekurangan, kesalahan, kita kembali lagi kepada Tuhan. Kalau kita melihat kita sudah jauh dari jalurnya Tuhan, mari kita kembali lagi kepada relnya Tuhan. Jalurnya Tuhan, kita berjalan kepada jalannya Tuhan yang menuju keselamatan. Diri kita yang harus kita lihat. Jangan kita melihat orang lain. Kalau kita melihat manusia, kalau kita melihat gembala, kalau kita melihat siapapun, maka kita akan sakit hati, saudara. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Jika motivasi kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan damai sejahtera itu. Karena di sini ditulis dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, judulnya ajakan dari juru selamat. Saudara, kita jangan diajak oleh siapa-siapa. Jangan diajak oleh manusia. Jangan diajak oleh pendeta, jangan diajak oleh pelayan-pelayan. Tapi mari kita, di sini dikatakan adalah mari biarlah kita diajak oleh Sang Juru Selamat. Kita datang beribadah oleh karena kita diajak oleh Tuhan. Kita berbakti, kita berbuat kebaikan bukan karena siapa-siapa, tapi kita merasa kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita melakukan hal-hal yang terpuji, dan semua apa yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jika kita beribadah, jika kita main musik, jika kita WL, jika kita menyampaikan sesuatu, segala pujian hanya bagi Tuhan. Tidak ada manusia yang mencuri kemuliaan Tuhan, hanya bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tinggal keempat hal yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa pasti akan menolong kita, apapun itu yang terjadi. Ada 4 hal, yaitu yang pertama, tetap berjalan dalam ketekunan dan pengharapan. Kita tekun dan kita mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Jika kita melakukan seperti untuk Tuhan, maka damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita ingat akan kasih Tuhan. Yang pertama, tetap berjalan dalam ketekunan dan kita mempunyai harapan hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita ingat akan kasih Tuhan. Yang ketiga, jangan mendengar apa kata orang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita dengar apa yang firman Tuhan sampaikan dan kita lakukan. Dan akhirnya kita belajar memiliki pandangan ke depan. Yang terakhir, kita percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Waktu Yesus mau naik ke surga, murid-murid itu mereka merasa kecewa. Seolah-olah tidak ada yang menemani murid-murid dalam pelayanan. Karena mereka selalu mengikuti Tuhan, mereka melihat pelayanan Yesus, mereka selalu mengikuti Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka melihat mujizat terjadi, mereka melihat kuasa terjadi. Ketika Yesus mau naik ke surga, murid-murid kecewa. Mereka takut. Tapi apa kata Yesus? Aku mengutus Roh Kudus bagi kamu. Jadi Roh Kudus itu ada. Kalau saudara mungkin ada dalam kesesakan, maka Roh itu yang membantu kita, memberi kekuatan dalam hidup kita. Percayalah bahwa apa yang Tuhan buat semuanya adalah baik. Tuhan tidak pernah salah. Ayub, dalam penderitaan Ayub, kalau kita tahu
Cerita Ayub ini sangat luar biasa. Dia mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Tapi dari pasal yang ke-42, dia mengambil kesimpulan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ingat saudara, mungkin saudara merasa gagal tahun lalu. Mungkin saudara gagal tahun lalu. Apa yang saudara lakukan seolah gagal. Tetapi Ayub berkata, tidak, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun manusia bilang gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Bersyukurlah kita, karena kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Karena kerajaan kita bukan ada di dalam dunia ini. Kita berbakti, kita beribadah kepada Tuhan karena kita punya kerajaan di surga Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan saudara. Tapi mari kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan kita, sanggup menghibur kita, sanggup menolong kita. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus tahu berarti bagi Yesus, Yesus. Yes. Yesus, Yesus, amin. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
Kami mau lakukan untuk Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami didapati kami melakukan hanya untuk manusia, tapi biarlah kami melakukan segala sesuatu pelayanan untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita belajar pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita tetap tekun dan berharap kepada Tuhan. Kita tetap mengingat kasih-Nya Tuhan. Dan yang ketiga, jangan mendengar apa kata orang, tapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mendengar apa kata Tuhan. Amin. Dan yang keempat, kita memiliki pandangan yang ke depan, ya. Bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita mempunyai pengharapan yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Bukan yang manusia janjikan, tetapi yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, sebagai pengumuman ibadah minggu kedua tanggal 10 kita tetap masih live streaming sebelum tanggal 17 ya. Nanti tanggal 17 kita akan ibadah tatap muka, tetapi saya akan batasi hanya 20 orang saja ya. Kalau biasanya sampai 40, bahkan kalau dihitung dengan pemusik, dengan pastori bisa hampir 50 biasanya ya, terlalu banyak. Tetapi saya batasi jemaat hanya boleh 20 orang saja, itu di luar pemain musik ya. Pemain musik selesai memainkan musik, maksudnya sementara firman Tuhan berjalan, pemain musik nanti tanggal 17 tetap dibuka. Jadi tempat duduk yang berjumlah 20 kursi hanya untuk jemaat yang dari luar ya. Itu tidak terhitung pemain musik dengan okta ya, sebagai LCD tetap pada tempatnya ya. Puji Tuhan, tanggal 17 kita ibadah perdana di tahun 2021, ibadah tatap muka ya, disertai dengan perjamuan suci nanti tanggal 17 ya. Puji Tuhan, itu saja menjadi pengumuman. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku.
2021 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Langkah kami bukanlah langkah yang ragu-ragu, tetapi kami melangkah dengan langkah yang pasti bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami, khususnya kami jemaat Goshen, Tuhan akan memberkatinya, memberkati umat-umat-Mu Tuhan, jemaat Goshen yang ada di tempat ini, jauh dan dekat dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Goshen yang bekerja di luar negeri, baik Bapak Nasir, baik Bapak Chandra, baik Bapak Rudi. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan tugas dan pekerjaannya. Tuhan taruh hikmat marifat daripada Tuhan. Kekuatan kesehatan mereka pun ada menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan membuatnya menjadi berhasil apapun yang mereka kerjakan. Segala semuanya untuk hormat dan kemuliaan namanya Tuhan. Memberkati juga jemaat Goshen yang berada di luar kota dengan tugas dan pekerjaan mereka Tuhan. Baik Bapak Manopo, Ibu Manopo juga Tuhan, Koko Edward juga Tuhan menolong mereka semua. Kiranya taruh hikmat-Mu dalam mereka bekerja. Tuhan menjaga, lindungi, peliharakan mereka sama seperti Tuhan menjaga, melindungi kami semua jemaat Goshen yang ada di daerah sini Tuhan, di Kompleks Bintara maupun sampai daerah Ramangun, daerah Menteng dan sebagainya. Tuhan menjaga, lindungi mereka semua, beri kekuatan kesehatan bagi umat-umat-Mu. Tuhan menjaga, peliharakan mereka Tuhan, memberkati makan minum pakai mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuatkan kami semua, sehat-sehatkan kami, supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh memuji, memuliakan namanya Tuhan. Segala rencana-rencana kami ke depan jadilah menurut kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau semua membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Makan minummu diberkati oleh Tuhan, keluar masuk rumahmu, kemanapun engkau pergi, engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.